Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 9 Tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM darurat COVID-19 dalam tatanan kehidupan era baru di Provinsi Bali. Dasarnya adalah Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang PPKM darurat COVID-19 di Jawa dan Bali. Oleh karena itu, sebagai gubernur, saya mengeluarkan kebijakan berupa Surat Edaran Nomor 9 Tahun 2021 tentang PPKM darurat COVID-19 dalam tatanan kehidupan era baru di Provinsi Bali. Surat edaran gubernur ini dikeluarkan dengan mempertimbangkan dua hal, yaitu pertama, semakin tingginya penularan COVID-19 di wilayah Provinsi Bali saat ini yang ditandai dengan semakin meningkatnya kasus baru COVID-19 per hari. Hari ini data sudah masuk, kasusnya mencapai 343. Kedua, semakin pentingnya bagi semua pihak untuk menjaga kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan bagi masyarakat Bali. PPKM darurat COVID-19 berlaku untuk 9 kabupaten kota se-Bali sesuai kriteria level 3, dilakukan dengan menerapkan kegiatan sebagai berikut. A. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring atau online untuk semua jenis dan jenjang pendidikan. B. Pelaksanaan kegiatan pada sektor non-esensial diberlakukan 100% work from home. C. Pelaksanaan kegiatan pada sektor 1 yang esensial seperti keuangan dan perbankan, pasar modal, sistem pembayaran, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan non-penanganan karantina COVID-19, industri orientasi ekspor diberlakukan 50% maksimal staf work from office dengan protokol kesehatan sangat ketat. 2. Esensial pada sektor pemerintahan yang memberikan pelayanan publik yang tidak bisa ditunda pelaksananya diberlakukan 25% maksimal staf work from office dengan protokol kesehatan sangat ketat. 3. Kritikal seperti energi, kesehatan, keamanan, logistik, dan transportasi, industri makanan, minuman, dan penunjangnya, petrokimia, semen, objek vital nasional, penanganan bencana, proyek strategis nasional, konstruksi, utilitas dasar, serta industri pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari diberlakukan 100% maksimal staf work from office dengan protokol kesehatan sangat ketat. 4. Untuk supermarket, pasar tradisional, toko kelontong, dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai pukul 20.00 WITA dengan kapasitas pengunjung 50%. Dan 5. Untuk apotek dan toko obat dapat dibuka selama 24 jam. Pelaksanaan kegiatan makan minuman di tempat umum seperti warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, dan lapak lainnya, baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan atau mall, hanya menerima delivery atau take away dan tidak menerima makan di tempat. Jadi kalau di jalan warung tidak boleh makan di sana, pesan bungkus bawa pulang. Kegiatan pada pusat perbelanjaan, mall, pusat perdagangan ditutup sementara kecuali akses untuk restoran, supermarket, dan pasar swalayan dapat diperbolehkan. Pelaksanaan kegiatan konstruksi seperti tempat konstruksi dan lokasi proyek beroperasi 100%
dengan menerapkan protokol kesehatan secara sangat ketat. G. Aktivitas keagamaan di tempat ibadah, masjid, musola, gereja, pura, wihara, dan kelenteng serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah dilaksanakan dengan melibatkan jumlah orang yang sangat terbatas dan atas seizin Satgas COVID-19 Kabupaten Kota. H. Fasilitas umum seperti area publik, taman umum, tempat wisata umum, dan area publik lainnya ditutup sementara. I. Kegiatan seni, budaya, olahraga, dan sosial kemasyarakatan seperti lokasi seni, budaya, sarana olahraga, dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan ditutup sementara. J. Transportasi umum seperti kendaraan umum, angkutan massal, taksi baik yang konvensional maupun yang online, dan kendaraan sewa atau rental diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% dengan menerapkan protokol kesehatan sangat ketat. K. Resepsi pernikahan dihadiri maksimal 30 orang dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan tidak menerapkan makan di tempat resepsi. Penyediaan makanan hanya diperbolehkan dalam tempat tertutup dan untuk dibawa pulang. L. Bagi yang melakukan perjalanan dengan transportasi udara wajib menunjukkan kartu vaksin minimal vaksin suntik 1, surat keterangan hasil negatif uji swab berbasis PCR paling lama 2 kali 24 jam sebelum keberangkatan. Sedangkan dengan transportasi darat dan laut wajib menunjukkan kartu vaksin minimal vaksin suntik ke-1, surat keterangan hasil negatif uji swab berbasis PCR atau hasil negatif uji rapid test antigen paling lama 2 kali 24 jam sebelum keberangkatan. Untuk sopir, kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya dikecualikan dari ketentuan memiliki kartu vaksin. Jadi boleh tidak pakai kartu vaksin bagi sopir kendaraan logistik dan transportasi barang. Untuk menunjukkan keakuratan dan memastikan keaslian hasil negatif uji swab berbasis PCR atau hasil negatif uji rapid test antigen, surat keterangan tersebut wajib dilengkapi dengan barcode atau QR code karena banyak palsu baik lewat udara maupun juga darat dan laut. Tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan di luar rumah, serta tidak diizinkan menggunakan face shield tanpa menggunakan masker. Upaya percepatan vaksinasi harus terus dilakukan untuk melindungi sebanyak mungkin orang dan upaya ini dilakukan untuk menurunkan laju penularan serta mengutamakan keselamatan mereka yang rentan untuk meninggal seperti lansia, orang dengan komorbid. Mengingat kapasitas kesehatan yang terbatas dan dampak jangka panjang dari infeksi COVID-19. Kepada bupati dan wali kota yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam SE Gubernur akan dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis 2 kali berturut-turut sampai dengan pemberhentian sementara sebagaimana diatur dalam pasal 68 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Ini berlaku juga bagi gubernur kalau tidak melaksanakan instruksi pemerintah pusat. Jadi bisa dikenakan sanksi administrasi teguran tertulis 2 kali berturut-turut, kalau tidak melaksanakan diberhentikan sementara. Ini patut menjadi catatan semua kepala daerah. Untuk pelaku usaha, restoran, pusat perbelanjaan, transportasi umum yang tidak melaksanakan ketentuan dalam surat edaran gubernur ini dikenakan sanksi administratif sampai dengan penutupan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap orang
pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang melaksanakan aktivitas berkewajiban melaksanakan protokol kesehatan yang telah ditetapkan, yaitu menerapkan pola hidup sehat dan bebas COVID-19 dengan 6M. M pertama, memakai masker standar dengan benar. M kedua, mencuci tangan. M ketiga, menjaga jarak. M keempat, mengurangi bepergian. M kelima, meningkatkan imun. Dan M keenam, mentaati aturan. Setiap orang agar membatasi aktivitas di luar rumah dan berupaya menunda atau mengurangi perjalanan keluar daerah, terutama daerah yang termasuk kategori zona merah. Penyelenggara bandara udara, pelabuhan, dan transportasi darat agar mengatur dan memperketat pelaksanaan prokes dan pemeriksaan persyaratan perjalanan pelaku perjalanan dalam negeri, termasuk mengatur ketersediaan sumber daya manusia dan peralatan, serta memberikan laporan harian kepada Satgas Penanganan COVID-19 Provinsi Bali. Khusus pelabuhan penyeberangan ke Tapang Gilimanuk, dilakukan pengetatan pengawasan hasil tes bagi PPDN dengan menempatkan pos pemeriksaan gabungan yang dikoordinir oleh Kesehatan Pelabuhan KKP, difasilitasi oleh PT ASDP Indonesia Ferry. Berikut kepada perbekal lurah bersinergi dengan pendesa adat agar A. segera membentuk Satgas Gotong Royong Penanganan COVID-19 berbasis desa adat dengan struktur organisasi, tugas, dan fungsi yang diatur dalam keputusan bersama Gubernur Bali dan Majelis Desa Adat Provinsi Bali tentang pembentukan Satuan Tugas Gotong Royong Penanganan COVID-19 berbasis desa adat di Bali yang sudah berlaku selama ini tetap berlaku. B. Sebelum Satgas Gotong Royong Penanganan COVID-19 berbasis desa adat terbentuk, pelaksanaan PPKM berbasis desa kelurahan ditangani oleh relawan desa kelurahan dan Satgas Gotong Royong Pencegahan COVID-19 berbasis desa adat di Bali. Dan D. Mengaktifkan pos komando Gotong Royong Pencegahan COVID-19 berbasis desa adat di Bali sebagai wadah aktivitas Satgas Gotong Royong sebagaimana yang dimaksud di dalam pembentukan tugas Satgas Gotong Royong. Khusus untuk posko di tingkat desa dapat menetapkan atau melakukan perubahan ketentuan dalam bentuk peraturan desa, peraturan kepala desa, dan keputusan kepala desa yang lainnya. Kepada Bupati Wali Kota Sebali agar membentuk pos komando untuk Satgas Gotong Royong Penanganan COVID-19 di kecamatan yang dipimpin oleh camat untuk melakukan supervisi dan pelaporan posko tingkat desa dan kelurahan. Kepada Bupati Wali Kota Sebali agar melakukan pemeriksaan secara intensif terhadap pelaku perjalanan dalam negeri yang menggunakan pelabuhan dan jalan nasional dengan mengaktifkan pos pemeriksaan yang bersinergi dengan aparat TNI Polri pada perbatasan wilayah guna memastikan pelaksanaan protokol kesehatan dan persyaratan perjalanan bagi pelaku perjalanan dalam negeri. Kepada Panglima Kodam Sembilan Udayana, Kepala Kepolisian Daerah Bali, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali, dan pecalang desa adat agar melakukan operasi penegakan disiplin yang lebih intensif, masif, dan tegas guna memastikan pelaksanaan edaran ini secara efektif. Edaran ini mulai berlaku pada hari Sabtu, Sanis Sari Kliwon UY tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan Selasa Anggara Pahing Bale tanggal 20 Juli 2021. Terakhir, dengan berlakunya edaran ini, maka Surat Edaran Gubernur Bali nomor 08 tahun 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Saya kira itu poin-poin yang diatur di dalam Surat Edaran Gubernur Bali nomor 9 tahun 2021. Semoga semuanya dapat bisa memahami dan dapat melaksanakan dengan baik demi kebaikan kita semua di Provinsi Bali, karena pada akhirnya keselamatan itu adalah menjadi tugas utama kita bersama agar masyarakat kita tidak menjadi semakin banyak korban
akibat COVID-19. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Saya mohon kepada kawan-kawan media agar menyebarkan berita ini dengan baik kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat mengikuti dan memahami dengan baik apa yang tercantum dalam surat edaran gubernur ini sebagai kebijakan dalam penanganan COVID-19 secara darurat. Saya kira itu, terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu untuk kita semua.